こいつがガキなわけあるか。しゃあ、来い来い来い来い。Hai, selamat datang di channel ini. Kali ini aku akan menceritakan tentang anime yang berjudul Body Daddies. Anime yang menceritakan tentang dua orang pembunuh bayaran yang merawat bocil anak bos mafia. Bagaimanakah ceritanya? Mari kita mulai. Cerita diawali dengan transaksi perhiasan antar kedua belah kelompok mafia di bandara. Setelah rombongan mereka menaiki mobil menuju tempat yang telah dijanjikan, mereka diikuti oleh pria bermotor yang menyamar sebagai pengantar paket dan terjadilah baku tembak yang sengit. Setelah berhenti di dekat gudang kosong, tidak disangka ternyata sopir mereka adalah komplotan sang pengendara motor tersebut. Setelah mereka menginterogasi sang pembawa perhiasan, tiba-tiba ada anak kecil yang menelepon yang memanggil sang supir dengan sebutan papa, yang menyuruhnya untuk menjemput dikarenakan dia sedang demam. Kazuki papa, Miri-chan onetsu desu. 部外者は黙っていろ。Kembali ke beberapa bulan yang lalu, tepatnya bulan Desember, kita diperkenalkan dengan kehidupan keseharian dua orang pembunuh bayaran. Yang satu bernama Kazuki, dia orang yang ramah, yang suka berjudi dan juga wanita. Sedangkan temannya bernama Reisua, yang menghabiskan waktu luangnya untuk bermain video game. Yada yada, ibu nano ni hitori. Di waktu yang sama, ada bocil yang berkeliaran yang bernama Miri, yang sedang mencari papanya. Saat melihat kue manis yang dibawa Kazuki, yang sedang menyamar sebagai Santa, dia berlari menghampirinya dan memintanya untuk dimakan. Ketika lift tiba di lantai atas, Miri tiba-tiba berlari mencari papanya, yang seketika membuat dua penjaga mencurigai Kazuki. Untung Rei dengan sigap langsung menembak kedua penjaga itu. Setelah itu, terjadilah baku tembak antara Rei dengan semua penjaga yang ada di lantai tersebut. Ketika Miri menjadi sandera, Kazuki menolongnya dan mengaku dia adalah papanya, dan membawanya pulang ke rumah. Di episode kedua ini menceritakan keseharian Miri yang akhirnya tinggal bersama Kazuki dan Rei. Kazuki dan Rei mencoba mencari tahu tentang orang tua Miri dan alamat rumahnya. Tetapi, karena masih kecil, Miri hanyalah bocil tersesat yang hanya suka bermain-main.
Saat Kazuki dan Rei pergi keluar untuk mencari informasi tentang keluarga Miri, di bar milik temannya yang bernama Kyu, mereka mendapatkan tugas baru darinya untuk membunuh bos gembong narkoba. Ketika sampai di rumah, Kazuki dan Rei kaget karena rumah mereka berantakan. Dikira ada pembunuh bayaran yang masuk, ternyata itu adalah ulah Miri. Miri! もういいよー。見つかっちゃった。じゃあ次はミリが鬼ね。バンバン。 Sambil menyusun rencana pembunuhan, Kazuki pun bermain petak umpet dengan Miri. 見張りの手下の数も多くてまともな方法ではあれ加減にしろミリ Ketika Kazuki dan Rei akan berangkat membunuh bos narkoba, Miri pun akhirnya diajak karena terpaksa. やべ ミリおとなしくしてろって防犯設備の点検です。先日の誤報認証コードの確認を。 Ketika Miri numpang kencing, Kazuki pun ketahuan dan akhirnya terjadilah aksi kejar-kejaran dan penembakan. Dikarenakan kegagalan mereka dalam misi ini, Kyo akhirnya mengambil alih pekerjaan tersebut. こちらで始末はつけておく。後ほど送る。あ、サンキューキューちゃん。買い払いできるな。 Pada episode ketiga ini, menceritakan tentang keseruan pagi hari Kazuki, Rei, dan Miri. まだ食ってる途中だろ。ほらほら、取れるかな。美味しいバナナだぞ。 Kemudian Kazuki pergi ke barnya Kyu untuk mendapatkan informasi tentang keluarganya Miri. ああ、サンキュー。そうそう、俺ここ急ぐからこれでごちそうさん。ミリの母親の居所が分かった。 Setelah mendapatkan informasi mengenai tempat ibunya Miri, Kazuki pun pergi mencarinya. ここか。店は夜から。客を取るなって言っただろ。違う。座って、その傷見てあげる。 Sedangkan Rei mengasuh Miri sambil teringat masa lalunya yang kelam. あの子の父親かしら。父親か。失望させるな。父と呼ぶな。私はお前のボス。 Setelah Kazuki membujuk ibunya Miri untuk merawat Miri, ibunya malah menolaknya. Ia malah menganggap Miri sebagai beban dalam hidupnya. Dan akhirnya Kazuki pun pergi meninggalkannya. やめろって言ってんのにさ、あいつに私の夢ぶち壊されて、それでも笑ってろって。 Akhirnya, Kazuki dan Rei pun membawa Miri pulang bersama.